dan khusus menjadi harta miliknya sendiri. Secara umum, kata lain yang dipergunakan untuk mahar di dalam Al-Quran adalah ajr, berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan kepada pengantin putri. Mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya pada waktu berlangsungnya akad atau sebelum akad sebagai pemberian wajib. Mahar juga didefinisikan sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya. Yang kedua yaitu dasar hukum mahar. Dasar hukum adalah wajib atas seorang laki-laki, bukan yang perempuan. Dalil-dalil diwajibkan mahar dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 4 yang artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu cintai sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap baginya. Ayat ini mewajibkan atas seorang muslim agar memberikan mahar kepada wanita yang akan dipersunting menjadi istrinya. Pembicaraan dalam ayat di atas diarahkan kepada para suami, artinya, dan berikanlah kepada wanita-wanita yang telah kalian ikat dengan mahar suatu pemberian sebagai lambang kasih sayang yang mendasari hubungan kalian berdua. Pemberian tersebut sebagai tanda cinta dan erat hubungan di samping jalinan yang seharusnya mengikuti rumah tangga yang kalian bangun. Yang ketiga yaitu syarat-syarat mahar. Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabotan rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Disyariatkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya sepotong emas atau sekarung gandum. Kalau tidak bisa diketahui dari berbagai segi yang memungkinkan diperoleh menetapkan jumlah mahar, maka menurut seluruh mazhab kecuali Maliki, akad tetap sah tetapi maharnya batal. Syarat lain bagi mahar adalah hendaknya dijadikan mahar itu barang yang halal dan dinilai berharga dalam syariat Islam. Jadi kalau mahar bersama itu berupa khamar, bagi atau bangkai dan benda-benda lain yang tidak bisa dimiliki secara sah, maka menurut mazhab Maliki mengatakan bahwa bila belum terjadi pencampuran maka akan dinyatakan sah dan si istri berhak atas mahar misir. Kalau mahar bersama tersebut berupa barang rampasan, maka mazhab Maliki berpendapat bahwa kalau perabotan itu adalah barang yang dikenal oleh mereka berdua sedangkan keduanya sudah dewasa, maka akan dinyatakan fasid atau difas sebelum terjadi percampuran. Mahar diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama yaitu harta atau bendanya berharga. Kedua, barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Yang ketiga, barangnya bukan barang maksud. Yang keempat, bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Yang keempat yaitu hikmah mahar. Hikmah diwajibkannya mahar adalah menunjukkan pentingnya dan posisi akad ini, serta untuk menghormati dan memuliakan perempuan. Di antaranya hikmahnya adalah: satu, menunjukkan kemuliaan wanita; kedua, menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istri; ketiga, menunjukkan kesungguhan; keempat, menunjukkan tanggung jawab suami; cukup sekian presentasi saya. Apabila ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Izin bertanya kepada saudara, berbicara mengenai mahar itu kan tentunya terdengar sangat sakral. Terus tadi disebutkan juga bahwasanya mahar itu punya wajib bagi seorang pria. Benar begitu? Lalu bagaimana jika seseorang wanita itu mempersulit seorang pria untuk memberikan suatu mahar? Contoh semisal ada seorang pria itu berprofesi sebagai petani, lalu si wanita ini meminta mahar untuk membelikan suatu rumah atau istana semua. Itu kan mempersulit seorang laki-laki.
dan diobatkan bahwasanya hal seperti itu merupakan adat daripada si pihak wanita, apakah wanita seperti itu bisa dikatakan sama? Siapa Izin menjawab, jadi kan kalau misalkan kan ini kan tidak mempermalukan merendahkan si ini kan si wanita. Nah, jadi kalau misalkan wanitanya minta sana dan cowok cuma seorang petani. Jadi si cowok itu, kalau menurutku ya, si cowok itu ngobrol sama si cewek. Kalau misalkan dia tuh nggak punya apa-apa gitu, maksudnya cuma punya ini, misalkan cuma punya sawah gitu ya, misalkan. Tapi tuh sawah kan bisa dijual untuk segini rumah kan? Bisa, betul. Berarti jawab apa? Kesimpulan dari pertanyaan saya ini nanti ada masalah. Enggak. Kalau ada apa ya? Istilah bahwasanya sebaik-baiknya perempuan itu adalah yang memudahkan laki-laki memberikan anak. Kemudian sebaik-baiknya laki-laki adalah yang memberikan anak. Itu kembali lagi kepada yang ini si ceweknya. Berarti atas kelaparan. Ya. Berarti tidak ada tuntutan bahwasanya di situ seorang cewek itu salah meminta yang lebih. Ya kembali lagi pokoknya sesuai ceweknya. Kalau menurutku gitu. Jadi kalau misalnya ceweknya emang benar ini, ya dia bakal meringankan si cowoknya gitu. Ada tambahan jawabannya? Jadi masalah tadi yang menambahkan? Enggak salah. Soalnya mau pakai Indonesia kita itu video loh ya. Bagaimana? Ya jadi tidak salah. Soalnya kan sudah tertera tadi kata Mas Dewi, sebaik-baik perempuan adalah meminta maaf baik fisik dan sebaik-baik laki-laki adalah memberikan mahar yang banyak. Ya, tidak salah kembali kepada perempuannya. Jika perempuan itu yang mencinta kepada laki-laki tersebut, maka dia pasti akan mempermudah laki-laki tersebut untuk memberikan mahar padanya. Terus ini ada suatu kejadian Mas, yang saya lihat sendiri, yaitu pernikahan antara seorang pria yang bersuku Jawa kemudian dengan laki-laki yang bersuku non Jawa. Nah di situ dan perempuan yang bersuku non Jawa. Nah di situ si perempuan itu memakai adatnya bahwasanya mahar itu ditentukan oleh keluarga si wanita. Nah tetapi si pria ini tidak mampu memenuhi mahar tersebut, hingga terjadilah ya konflik di antara kedua belah pihak itu. Terus tadi kembali lagi ke kata-kata saya bahwasanya sebaik-baiknya perempuan itu adalah yang memberikan mahar, yang meminta mahar sedikit kepada si pria. Lalu bagaimana jika wanita itu menggunakan istilah ini sudah adanya begini, terus kemudian si laki-laki itu tidak mampu memenuhi syarat tersebut? Kan berarti itu memberatkan seorang laki-laki itu menghalalkan atau istilahnya kayak beribadah. Mereka kan beribadah kan? Belum jodoh gitu. Oh, oke. Simple. Yang lain? Ada yang ngamakan tidak jawabannya? Gitu kan? Iya. Next lah, lanjut lah. Bagaimana hukumnya jika menikahi budak dan maharnya itu memerdekakannya? Apakah boleh? Kan syarat saja berupa barang yang halal. Belum kan? Gimana dengan pernikahan?
Surat itu sebagai harga. Kalau mahar itu barang yang pokoknya punya harga. Kalau itu jatuhnya ke hadiah. Jadi kalau sama habis nikah jadi kasih hadiah itu apa gitu. Orang-orang beranggapan bahwa surat al-mahar itu adalah mahar. Ternyata surat al-mahar itu setelah saya baca-baca itu ternyata buat hadiah. Jadi yang nggak ada dulu nggak ada mahar. Agak nggak pakai mahar di surga lah biasa. Cara berbunyi aturan apa menunjukkan sebagai wajib berbunyi. Nggak tahu ya. Gitu ya. Tapi kalau di sini Muhammad Nabi Muhammad SAW memberikan kepada istrinya memiliki beberapa contoh yang berbeda. Mahar yang paling terkenal adalah yang diberikan kepada Khadijah istri pertama berupa 20 ekor unta betina muda. Ada bapak Muhammad. Ada lagi. Bedanya mahar sama mas kawin itu apa? Ada bedanya nggak? Mas kawin kan sama mahar plus mas kawin. Jadi sebenarnya cara kita kan mampu. Apakah boleh laki-laki meminta mahar kembali jika dia setelah menikah belum sempat melakukan hubungan cerai? Cerai berarti. Ya wajib ya. Bolehkah laki-laki meminta mahar kembali jika dia setelah menikah sebelum melakukan hubungan dia cerai? Belum sama sekali melakukan